Halo semuanya, langsung aja ya. Hari ini kita bakal ngebahas tuntas rangkuman minggu ke-42. Buat kalian yang udah ngikutin materinya, minggu ini tuh bener-bener bawa kita ke perjalanan teologis yang dalam banget. Kita bakal ngupas apa yang disebut sebagai misteri Allah dan posisi Kristus sebagai Raja yang kekal. Nah, di ulasan kali ini, kita nggak lagi bahas dari sudut pandang teologi tertentu ya. Murni kita bedah teksnya bareng-bareng supaya kita bisa nangkep jalan pikirannya dengan super jelas. Udah siap? Yuk kita mulai! Biar pembahasan kita tetap on track, ini dia 4 poin utama yang bakal kita cover. Pertama, Kristus sebagai Raja yang kekal. Kedua, rahmat yang selalu baru. Terus yang ketiga, momen peniupan sangkakala ketujuh. Dan terakhir, penyelesaian misteri Allah. 4 hal ini nih yang jadi tulang punggung dari materi minggu ke-42 kita. Oke, kita langsung masuk ke poin pertama, Kristus sebagai Raja yang kekal. Ini tema raksasa yang ngebuka bacaan kita di hari pertama. Bayangin sebuah peristiwa dengan skala kosmik yang benar-benar masif. Teks kita menyoroti kalau setelah penghakiman Allah atas bumi selesai, bakal ada transisi kekuasaan yang mutlak. Bumi yang tadinya penuh dengan berbagai kerajaan dunia ini, bakal dikembalikan seutuhnya kepada Allah. Kristus akan memerintah sebagai Raja selama-lamanya. Dan yang bikin merinding, di sini dibilang kalau orang-orang yang disebut sebagai pemenang, bakal ikut memerintah bareng Dia. Ini bukan sekedar akhir cerita, tapi awal dari sebuah masa depan yang definitif banget. Coba dia resapi kalimat dari teks aslinya ini. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya. Dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Wah, ini kayak semacam klimaks dari keseluruhan studi kita minggu ini. Segala sesuatu yang kita pelajari belakangan ini, ujung-ujungnya ya bermuara di titik resolusi ini. Titik di mana semuanya menjadi miliknya. Lanjut ke bagian kedua, rahmat yang selalu baru. Setelah kita dibawa terbang lihat visi masa depan yang super megah tadi, materi kita narik kita balik lagi nih, turun ke bumi, ke realitas kehidupan kita sehari-hari. Penulis kita ngasih ilustrasi yang pas banget lewat pengalaman Nabi Yeremia. Waktu itu Yeremia lagi ngeliat bangsanya hancur, gagal total. Tapi di tengah situasi yang seolah nggak ada harapan itu, dia nyadar satu hal yang luar biasa. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Kok bisa? Teks ini ngejelasin, rahmat Allah itu nggak pernah ada masa kadaluarsanya, karena Dia selalu setia sama janjinya sendiri. Seburuk apapun manusia gagal, Allah tetap memelihara umatnya. Jadi, inti dari bagian ini adalah tentang pemeliharaan di masa kini. Rahmat yang baru tiap pagi ini tuh bukan cuma kata-kata mutiara, melainkan kekuatan nyata yang nopang kita. Selagi kita nungguin datangnya kerajaan kekal yang kita bahas di awal tadi, kita ini disuplai energi setiap hari lewat anugerahnya. Ibaratnya rahmat ini tuh bensin kita buat terus jalan ngelewatin masa-masa penantian. Nah, penantian itu bawa kita ke bagian ketiga, peniupan sangkakala ketujuh, ini ibaratnya gong atau momen pemicu paling krusial di materi hari kelima kita. Teks kita ngebahas detail apa yang terjadi pas malaikat ketujuh meniup sangkakalanya. Ternyata ini bukan cuma soal berakhirnya masa kesusahan besar, tapi ada hal lain yang jauh lebih epik. Misteri Allah akhirnya dirampungkan. Peniupan ini benar-benar jadi penanda resmi kalau zaman lama udah ditutup dan zaman kerajaan yang baru resmi dimulai. Tapi tunggu dulu, emangnya misteri Allah itu apa sih? Kalau menurut bacaan kita, dari zamannya Adam sampai Musa, segala sesuatunya itu udah diwahyukan dengan jelas, nggak ada yang disembunyiin. Begitu juga nanti di masa kerajaan 1000 tahun. Tapi, dari zaman Kristus lahir sampai bunyi sangkakala ketujuh nanti, ya alias zaman gereja sekarang ini, semuanya itu serba misteri. Hal-hal kayak inkarnasi, kerajaan surga, Injil, sampai keberadaan gereja itu sendiri adalah kebenaran yang tersembunyi. Dan itu semua baru benar-benar genap atau tuntas pas sangkakala ketujuh bunyi. Make sense kan? Dan akhirnya kita sampai di bagian keempat, penyelesaian misteri Allah. Di sini kita bakal pelan-pelan sedikit ya, karena materi hari ke-6 ini lumayan padat dan berlapis, jadi kita butuh fokus ekstra buat ngurai benang merahnya. Berdasarkan teks kita, alam semesta ini sendiri adalah sebuah misteri besar, dan pusat dari misteri itu adalah Allah. Masalahnya, Allah itu kan nggak kelihatan, jadi Dia juga adalah sebuah misteri. Nah, menurut penjabaran ini, Allah sebagai misteri itu baru bisa ditemukan sepenuhnya di dalam sosok Kristus. Biar lebih gampang, coba kita petakan logikanya langkah demi langkah. Ini tuh konsep misteri di dalam misteri. Langkah pertama, misteri alam semesta adalah Allah. Langkah kedua, misteri Allah adalah Kristus, karena Dia yang mewujudkan Allah secara nyata. Dan langkah ketiga, misteri Kristus adalah gereja. Alur pemikiran ini penting banget buat ngerangkai gambaran utuh dari rangkuman minggu ke-42 ini.
Coba kita jejerin biar makin kelihatan hubungannya. Kristus disebut sebagai misteri Allah karena dia berfungsi sebagai wujud nyata dari Allah yang gak kasat mata. Dia nunjukin siapa Allah itu sebenarnya. Terus berlanjut ke gereja. Gereja disebut sebagai misteri Kristus karena gereja punya fungsi untuk mewujudkan dan mengekspresikan Kristus di bumi ini. Jadi ini hubungan paralel yang saling nyambung banget satu sama lain. Jadi, kalau kita rangkum, teologi yang cukup dalam ini ada 3 poin intinya. 1. Kristus adalah misteri Allah. 2. Gereja adalah misteri Kristus. Dan 3. Ini bagian paling mind-blowing. Gereja pada dasarnya adalah misteri di dalam misteri. Dia adalah lapisan misteri tahap ketiga. Ini benar-benar klimaks konseptual dari pembahasan kita soal penyelesaian misteri ini. Sebagai penutup rangkuman minggu ke-42 ini, sumber kita ngasih satu sentuhan yang indah banget lewat sebuah pujian. Liriknya bilang, "Dikau raja di raja, kerajaanmu kekal, tahtamu teguh selamanya." Ini bukan sekedar nyanyian, tapi sebuah pengakuan dan respons yang luar biasa setelah menyadari kalau Kristus benar-benar raja segala raja yang menuntaskan misteri ilahi di alam semesta ini. Setelah ngeliat gambaran besarnya, dari ramat harian yang nopang kita setiap pagi sampai grand final yang nungguin kita di depan sana pas sangkakala ke-7 bunyi, ada satu pertanyaan penting yang ditinggalin sama teks ini buat kita. Saat momen besar itu tiba, akankah kita didapati sebagai bagian dari misteri yang telah digenapkan tersebut? Pertanyaan ini pas banget buat kita renungin terus. Oke, sekian dulu ulasan kita kali ini. Terus semangat buat gali lebih dalam dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.